Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ummahatus Sholihah. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perilaku organisasi. Nah, kenapa sih materi ini itu penting dipelajari? Karena pada materi ini kita akan membahas bagaimana manusia berperilaku di dalam lingkungan kerja serta bagaimana perilaku tersebut dapat mempengaruhi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Cukup menarik ya dari sini. Nah, lalu kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, apa sih perilaku organisasi itu? Nah, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh individu, kelompok, dan juga struktur organisasi terhadap perilaku manusia dalam suatu organisasi, yang mana memiliki tujuan untuk menerapkan pengetahuan ini agar organisasi menjadi lebih efektif, efisien, dan juga harmonis. Dengan kata lain, perilaku organisasi menjembatani hubungan antara manusia, sistem kerja, antara manusia dan juga sistem kerja. Tidak cukup hanya di situ saja, hal ini juga dapat untuk memahami struktur organisasi dan juga strategi bisnis. Tetapi kita juga perlu memahami aspek manusia di baliknya, karena manusialah yang membuat organisasi hidup dan juga bergerak. Jadi, perilaku organisasi ini kita gunakan untuk menggerakkan organisasi tersebut agar tadi mencapai efektivitas, efisiensi, dan juga harmonisasi, di mana orang atau kelompok di dalam organisasi itu dapat bekerja sama untuk mencapai visi mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi itu sendiri. Apa sih organisasi itu? Nah, organisasi dapat kita pahami sebagai unit sosial yang sengaja diatur, terdiri dari atas 2 orang ataupun lebih yang memiliki fungsi secara terus-menerus untuk mencapai sasaran bersama. Artinya, organisasi tidak hanya kumpulan orang, tetapi juga sistem yang memiliki tujuan, struktur, dan juga pola interaksi tertentu agar dapat mencapai visi bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, organisasi ini merupakan wadah bagi kita untuk mencapai visi misi yang telah kita buat bersama tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa nih? Selanjutnya mari kita bahas tentang manajemen dan juga manajer. Nah, manajemen itu sering disebut sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sementara itu, manajer adalah individu yang bertugas mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara mengarahkan dan memotivasi orang lain. Jadi, manajemen itu adalah perilakunya atau seni yang menyelesaikan orangnya, sedangkan manajer adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi mereka. Selanjutnya dalam prosesnya, manajer itu menjalankan 4 fungsi. Nah, 4 fungsi ini yang pertama adalah perencanaan atau planning, di mana tugas manajer ini adalah menetapkan tujuan dan juga langkah strategis yang akan mereka lakukan. Selanjutnya itu ada pengorganisasian atau organizing, di mana mengatur sumber daya agar lebih efektif, di mana manajer tidak hanya membuat perencanaan tapi juga pengorganisasian sumber daya. Tidak itu berlebih dari sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. Selanjutnya adalah kepemimpinan atau leading, merupakan memotivasi dan mengarahkan tim, di mana manajer ini menggerakkan tim mereka dan juga memberikan motivasi agar mereka mampu untuk mencapai visi misi yang dimilikinya tadi. Selanjutnya adalah pengendalian atau controlling, di mana manajer memastikan semua berjalan sesuai rencana seperti yang diharapkan dari awal sampai akhir. Jadi dengan pengendalian ini diharapkan semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan dapat terkendali sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang peran manajemen. Apa sih peran manajemen itu?
Nah, menurut teori Mitchbank, manajemen memiliki 3 peran utama dalam organisasi. Yang pertama adalah peran antarpersonal, yaitu menjalin hubungan dengan individu lain baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, selanjutnya itu ada peran informasional, yaitu mengumpulkan, mengelola, dan juga menyebarkan informasi yang ada. Selanjutnya adalah peran pengambil keputusan, yaitu membuat keputusan penting demi mencapai tujuan organisasi. Nah, ketiga peran ini itu saling berhubungan dan menentukan kualitas kepemimpinan dalam suatu organisasi. Jadi, peran manajemen ini sangat penting untuk memastikan kualitas dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, selanjutnya apa aja sih yang diperlukan dalam manajemen atau dalam organisasi ini? Kita itu juga dapat memahami tentang disiplin ilmu yang mendukungnya. Nah, perilaku organisasi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi didukung oleh berbagai disiplin ilmu. Pertama, itu ada ilmu psikologi, yang mana untuk mempelajari perilaku individu seperti motivasi, kepribadian, dan juga persepsi. Kedua, itu ada psikologi sosial, di mana yang fokus pada interaksi antar individu di dalam kelompok. Nah, yang ketiga itu ada sosiologi, yang mengkaji struktur sosial, norma, dan dinamika kelompok. Yang keempat ada antropologi, yaitu yang membantu memahami nilai, budaya, dan juga kebiasaan manusia. Dan yang terakhir ada ilmu politik, di mana yang membahas kekuasaan, pengaruh, dan juga proses pengambilan keputusan di dalam organisasi tersebut. Nah, dalam kombinasi berbagai disiplin ilmu ini itu dapat membantu kita dalam memahami perilaku manusia dalam konteks organisasi secara lebih menyeluruh. Pasti dong, ada tantangan dan juga ada peluangnya. Dalam dunia modern, ada banyak tantangan yang dihadapi organisasi. Beberapa di antaranya adalah, pertama, globalisasi ekonomi, yang dimana menuntut adaptasi lintas budaya. Yang kedua adalah keragaman tenaga kerja, di mana yang menuntut toleransi dan juga inklusivitas. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan kualitas dan juga produktivitas yang harus dijaga. Yang keempat ada perubahan jumlah dan karakter tenaga kerja akibat teknologi. Selanjutnya ada peningkatan layanan pelanggan yang semakin kompetitif. Selanjutnya di situ ada juga tentang pemberdayaan karyawan agar lebih mandiri dan juga inovatif. Yang terakhir, itu ada serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan inovasi dan juga perubahan yang serba cepat ini. Nah, tantangan-tantangan inilah yang membuat perilaku organisasi semakin relevan untuk dipelajari dan juga diterapkan. Karena dengan kita mempelajari perilaku organisasi, kita dapat melakukan atau melihat bagaimana untuk mengatur tantangan-tantangan ini. Nah, sebagai kesimpulannya, perilaku organisasi membantu kita memahami manusia sebagai aset utama organisasi dengan memahami perilaku individu dan kelompok, manajer, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada tujuan bersama. Nah, dengan begitu pembahasan ini aku akhiri. Kesimpulannya tadi aku ulangi ya, dengan memahami perilaku individu dan kelompok, manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada tujuan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.